Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mustami'i al-kiram, ahbabana fillah, dhuyufana al-a'izza, sahabat-sahabat kita, penggemar radio FM di mana saja Anda berada. Sebagaimana kita ketahui, makanan adalah merupakan salah satu daripada 3 unsur asasi untuk menunjang kehidupan manusia. Jadi yang pertama itu adalah udara, yang kedua itu adalah air, dan yang ketiga itu adalah makanan. Jadi kalau dengan yang selain daripada 3 unsur asasi tersebut, manusia masih boleh bertahan. Tanpa pakaian, tanpa perhiasan, tanpa kerjaan, tanpa duit, tanpa ikon, tanpa handphone, kita boleh hidup. Tapi kalau tanpa makanan, manusia akan mati. Macam itu juga tanpa udara dan air. Jadi insyaAllah topik pembicaraan yang kita bicarakan pada pagi hari ini, kita akan membicarakan salah satu daripada 3 terpenting, bahkan 3 rukun asasi untuk menunjang kehidupan semua makhluk. Maka tentu kita sebagai seorang mukmin, kita tidak mau menyamakan kehidupan kita sebagaimana dengan kehidupan yang lain, yang makan, yang hidup hanya untuk makan. Tapi kita makan yang walaupun merupakan salah satu daripada rukun yang terpenting untuk kelanjutan hidup di permukaan bumi ini, tapi dia bukan merupakan satu matlamat. Dia harus juga mengikuti aturan dan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, agar unsur asasi atau salah satu daripada unsur asasi ini akan jadi asbab kebaikan dalam hidup. Asbab yang menunjang ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana prinsip hidup, bagaimana dengan kita dapat mengubudiyahkan segala-galanya. Daripada pakaiannya, makanannya, minumannya, usahanya, pergaulannya. Jadi kalau dengan panduan hidup yang semacam itu, yang walaupun peluang waktu yang Allah berikan kepada kita hanya dalam beberapa tahun saja, tapi yang beberapa tahun tadi itu adalah merupakan waktu atau dengan peluang yang cukup untuk kita mendapatkan segala-galanya, yang secara khusus ridha dan restu daripada Allah dan Rasulnya nanti pada hari kiamat. Kembali kepada makanan, maka supaya jangan sampai dengan anggota tubuh kita ini teracuni dengan makanan atau juga dengan benda-benda yang masuk ke dalam rongga, dia bukan hanya setakat untuk hidup, tapi juga dalam waktu yang sama untuk menghidupkan selain daripada jasmani juga rohani. Sebab di manalah atau bagaimanalah rohani kita boleh hidup yang kalau pada saat dengan jasmaninya sudah lenyap dan sirna. Jadi rohani menumpang kepada jasmani. Jadi dengan demikian, tanpa jasmani yang sehat, tentu dengan rohani tidak akan wujud. Maka dengan demikian, bagaimana dengan makanan dan minuman yang menunjang kehidupan manusia tadi itu, bukan hanya setakat menunjang kehidupan. Kalau untuk menunjang kehidupan itu kita sama dengan semua makhluk. Tapi kalau untuk menunjang kehidupan jasmani dan rohani, di sanalah letak kelainan kita daripada makhluk-makhluk Allah lainnya. Maka daripada sudut sinilah pentingnya dengan kita memfilter, memilih dan memilah, membeda-bedakan yang mana yang elok untuk kita konsumsi, untuk kita makan, yang mana yang tidak, yang mana yang sepatutnya, yang mana yang tidak, yang mana yang sewajarnya, juga yang mana yang tidak. Kenapa? Sebab di kepala kita sekarang ada 2 benda. Agar dengan 2 benda tadi itu hidup secara ideal, secara serasi. Yang pertama, kehidupan jasmani, dan yang kedua, kehidupan rohani. Apalah artinya jasmaninya sehat, segar bugar, kuat dan perkasa, tapi rohaninya mati. Itu yang kita ternampak dengan sebagian daripada masyarakat kita. Kalau untuk jasmaninya, Masya Allah, tabarakallah, usahanya, politiknya, kehidupannya, pergaulannya, lingkungannya, sukanya, oke. Tapi kalau sudah masuk bab ibadah, zikir, tasbih, tahmid, takbir, dan juga pengabdian diri kepada Allah dengan segala-galanya, kelihatan pudar, kelihatan lesu, tak ada mood, tak ada semangat. Itu kenapa? Sebab karena rohaninya sudah meninggal dunia. Waliyadzubillah. Mungkin setakat itu dulu, sekedar pendahuluan kita mengenai pentingnya makanan, atau makanan adalah sebagai salah satu daripada 3 rukun kelanjutan manusia atau umat atau makhluk hidup di permukaan bumi Allah.
Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak Tuan Syekh atas mukadimah sebentar tadi yang Tuan Syekh sebutkan tadi. Kalau boleh kita kongsikan, makan itu bukan sekadar untuk hidup ya, tapi untuk menghidupkan, biar betul. Seimbang antara jasmani dan rohani kita, insya-Allah. Takut-takut jasmaninya sehat, kuat, mantap, hebat, badan mungkin berketak-ketak ni, tough gitu kan. Tapi rohaninya dah lama meninggal. Itu yang saya takut. Dan kita semua takut, insya-Allah. Tapi mungkin satu realiti Tuan Syekh, sekarang zamannya berubah, zaman beredar. Bila makan aja malah ada di universiti atau college ada kajian food technology ataupun teknologi makanan. Jadi nak mengatakan makan itu sendiri sudah berkembang sangat luas, tapi kita masih lagi harus berpegang pada hukum yang telah ditetapkan, digariskan dalam agama Tuan Syekh. Maknanya dalam Matan Arba'in Imam An-Nawawi hadis yang ke-6 kalau betul ya, tentang yang halal itu sudah jelas, yang haram juga jelas. Begitu juga dengan bagaimana dengan keadaan syubhah. Mungkin Tuan Syekh boleh bagi sedikit panduan bagaimana kita boleh seringkasnya ataupun secepatnya itu bila di hadapan kita ada makanan contohnya, kita boleh mengklasifikasikan gitu atau filter. Jadi karena tadi dengan kita ada dua perkara yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, kelanjutan kehidupan jasmani, kemudian yang kedua kelanjutan kehidupan rohaninya kita. Nah, jadi dengan kita masalah bagaimana kita akan cari solusi dan juga akan cari jalan keluar untuk kita mengatasi dan juga untuk kita mengklasifikasikan segala hal-hal yang barangkali di depan kita agak membimbangkan dan merisaukan. Ini sejauh mana boleh atau tidaknya. Jadi berpanduan dengan hadis al-halalu bayyin, halal itu jelas, wal haramu bayyin, haram itu juga jelas. Cuman yang agak menyusahkan sedikit, wa bainahuma umurun mutasyabihat. Dan antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang membingungkan. Tapi tidak berarti perkara-perkara yang membingungkan tadi itu akan membingungkan kepada semua orang. Hadis mengatakan, wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Yang tidak tidak dikenali oleh kebanyakan orang. Berarti ada kumpulan-kumpulan tertentu yang mengenal, yang dapat memilih dan memilah. Jadi bagi mereka itu sudah pasti, ya ima tergolong dalam kumpulan yang pertama halal bayyin, atau tergolong dengan kumpulan yang kedua haram bayyin. Jadi keremang-remangan, ketidakjelasan itu hanya untuk sebagian orang saja. Dan itu akan teratasi kalau pada saat dengan kita dapat mengklasifikasikannya dan juga dapat memastikan tentang jenis-jenis makanan atau minuman yang akan kita konsumsi. Jadi dari sinilah perlunya dengan kita buat kajian, perlunya dengan kita buat penelitian, dan juga perlunya dengan kita mengaji dan belajar. Supaya dengan kita tidak terbabit memakan sesuatu yang tidak boleh dimakan. Menikmati, ya itu suatu hal yang merupakan target. Yang sehingga dengan kita kadang-kadang untuk kenikmatan dan juga kenyamanan suatu sajian dan hidangan. Hingga sampai mampu kita untuk menempuh sampai sekian puluh kilometer. Sampai sekian ratus km kadang-kadang. Hanya satu makanan saja. Hanya untuk selera. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim, dua benda jangan sampai kita elakkan atau jangan sampai lepas daripada kepala kita. Dunia, akhirat. Balasan, ganjaran. Besar, buruk. Baik, buruk. Itu semuanya ada dalam kepala. Abdidan. Jadi kalau kita hanya hidup dengan salah satunya saja, yang terpikir selera, yang terpikir nafsu, yang terpikir dunia, sementara dengan akibatnya, kesudahan akhiratnya itu tidak kita pikirkan, itu kita akan lupa daratan. Udah, apa saja yang penting boleh dimakan. Nah, sehingga prinsip hidupnya adalah hidup untuk makan. Mungkin dahulu pernah kita sebut, bukan bercanda, tapi memang realitinya semacam itu. Ada orang yang hidupnya hanya untuk makan, yang sehingga yang di kepalanya, yang dia pikirkan, yang dia usahakan, segala-galanya fokus kepada makanan. Kalau dengan klasifikasi manusia dalam hidup, dikatakan ada yang pertanyaan dengan keluarganya atau dengan teman-temannya, makan apa? Itu adalah golongan kelas rendah. Orang-orang yang penghasilannya di bawah daripada 500 RM mungkin pertanyaannya makan apa? Tapi kalau orang-orang yang sudah gajinya cukup lumayan, daripada 2.000 ke atas, itu pertanyaan beda. Kalau tadi makan apa? Sekarang makan di mana? Sudah berubah, makan di mana? Udah memilah. Jakarta restoran, Sumatera restoran, KL restoran, Tom Yam, dan lain sebagainya. Itu makan di mana? Tapi kalau sudah kelas datu-datu, datin-datin, yang kelas elit, koprat dan sebagainya, itu bukan lagi makan di mana? Makan dengan siapa?
Nah, siapa yang nak Masya Allah. Siapa yang akan berteman dengan kita? Tuh golongan tuh masih oke lagi. Makan dengan siapa? Iya. Yang paling teruk sungguh golongan yang keempat, memakan siapa setelahnya. Siapa yang akan jadi mangsa yang akan kita makan. Maka kembali kepada topik pembicaraan yang kita bicarakan tadi itu, Nabi kita sabdakan dalam sebuah hadis tentang pentingnya dengan kita memilih dan memilah dan memastikan benda yang masuk ke dalam perut itu, sebagaimana kita risau dan takut dengan racun yang boleh mematikan kita, maka makanan yang haram ataupun juga syubhat itu tidak kalah kesan buruknya daripada racun. Jadi supaya bahasa ini mudah dipahami. Gimana kira-kira kalau kita minum air kotor? Gimana kira-kira kalau kita makan makanan yang sudah basi? Gimana dengan kita makan makanan yang beracun? Itu terhadap kesehatan cukup membahayakan dan mungkin boleh membawa kepada kematian. Sedikit saja racun masuk ke dalam makanan yang walaupun bukan racun manusia, racun tikus katakanlah, mati kita. Manusia cuman pahamnya kalau keracunan mesti mati atau akan membawa kepada kematian. Tapi kadang-kadang tidak terpikirkan dengan bahasa logik, dengan bahasa yang sama, memakan yang syubhat dan yang haram itu bukan hanya sekedar mematikan jasmaninya, tapi mematikan rohaninya. Jadi kalau tadi keracunan dengan makanan, sekarang keracunan rohaninya yang sehingga anggota tubuh tidak dapat digunakan untuk kebaikan. Jadi kita pun juga jadi heran. Kenapa? Tadi kan cegas banget, sehat, segar, afiat. Tapi kenapa begitu dipanggil untuk sembahyang tak mau bangun? Kenapa tidak ada mood, tak ada semangat? Rohaninya sudah keracunan dengan makanan. Keracunan dengan minuman. Jadi dari sini perlunya kita mengamati hadis yang diriwayatkan. Nabi kita bersabda, mana bata min suhtin banaru aula bihi. Tiap jasad, batang, tubuh atau jasmani yang dibesarkan atau yang dituncang daripada haram, maka kalah yang akan melenyapkan atau yang akan membakarnya nanti. Nah, kita tidak mau kalau sampai anak cucu, anak cici dari keluarga kita terbabi dengan makanan yang beracun, yang kesan racun tadi itu tidak lagi kepada jasmani, tapi kepada rohani, memudarkan, melumpuhkan. Atau dengan bahasa yang lebih keren lagi, yang lebih cantik lagi, betapa banyaknya orang-orang yang jasmaninya sehat, tapi ternyata dengan rohaninya sudah stroke total. Ya Allah. Tidak boleh berbuat apa-apa. Memang dia hidup, tapi hidup itu hanya jasmaninya saja. Memang dia semangat, hanya setakat jasmaninya saja. Memang dia hebat, hanya setakat jasmaninya saja. Tapi rohaninya macam mana? Ternyata ada stroke, ada yang stroke-nya separuh, ada yang stroke-nya total, ada yang stroke-nya mungkin dalam 5%, begitulah. Itu tergantung kepada keadaan masing-masing. Banyak sedikitnya, tinggi rendahnya, sukatan, syubhat dan haram yang termakan oleh seseorang. Jadi kata ulama, terserah, kul masyi'ta, makan apa saja. Maka seperti apa yang kau makanlah, seperti itulah juga amalanmu. Makan yang elok, yang bersih, yang halal, yang bervitamin akhirat, itu akan menunjang jasmani dan rohaninya untuk melaksanakan amalan-amalan akhirat, bijak, adil, bagus, sopan, santun, itu semuanya daripada makanan. Hada wabillahi taufiq. Masya Allah. Itu pun vitamin E juga ya Tuan Syekh, vitamin akhirat. Insyaallah kena ditimbang-timbang. Masya Allah. Baik Tuan Syekh, tadi Tuan Syekh disebut tentang kita perlu memandang bila makanan-makanan ini kita timbang-timbang. Mungkin ini boleh jadi racun pada diri kita. Mungkin sedikit persoalan dari segi adabnya pada rezeki ataupun makanan itu Tuan Syekh. Kan dah cantik makanan itu. Tapi bila kita anggap ini manis, ini macam-macam mudaratnya kalau kita makan. Jadi kita anggap racun ni. Adakah dari segi adabnya terhadap makanan itu sendiri, wajarkah kita fikir macam tu? Jadi kan pada dasarnya Allah katakan kulu inat tayyibat wa'malu salihah. Makalah daripada segala sesuatu yang halal. Jadi halal yang dimaksudkan di situ, atau pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Sekarang kita menghalang kepada makanan dan minuman pun juga tidak luput daripada thayyibat, tidak luput daripada jenis-jenis yang akan menyehatkan, menguatkan, memberikan tenaga dan juga memberikan keafiatan kepada tiap orang yang memakannya. Sebenarnya makanan sama sekali tidak membawa kepada penyakit. Justru makanan itu tidak boleh dimakan oleh orang yang sudah ada penyakit. Bukan makanan itu yang menyakitkan, tidak. Makanan itu thayyib. Tapi
karena jasmani antara satu dengan yang lain itu tidak sama, maka untuk orang yang ada gangguan buah pinggang, yang ada gangguan jantung atau juga kencing manis, jangan makan makanan yang seperti itu. Atau ini jangan, sebab itu bahayanya kepada kesehatan. Itu jangan, itu untuk orang darah tinggi sangat-sangat tidak sesuai. Tapi sementara makanan itu bukan. Jadi kalau dengan bahasa hukum, la yuhramu li zatihi, bukan keharamannya itu karena dia. Keharamannya makanan atau ketidakbolehan seseorang mengkonsumsi jenis makanan tadi itu karena orang yang nak memakannya itu bermasalah. Buktinya mana? Buktinya Haji Jarum makan oke-oke saja, tidak ada masalah. Tapi Anda makan sakit perut. Jadi haram untuk Anda untuk makan makanan yang seperti itu. Ini kita pada dasarnya makanan yang halal dulu. Betul. Jadi bukan makanan yang benejis, bukan makanan yang beracun. Makanan yang beracun akan meracuni siapa saja. Sekarang makanan yang fresh, oke, enak, nyaman, alhamdulillah bagus dan halal. Nah, kenapa? Kalau bagi orang yang jantungan atau orang yang ada kolesterol atau yang ada gastrik, makan langsung akan terimbas dengan kesan buruknya. Tak boleh. Tapi untuk Abang Supia silahkan saja makan saja tak kisah. Kalau saya makan rambutan langsung batu dan muntah-muntah. Haram saya makan rambutan. Abang Supia makan saja justru rambutan yang tidak ada. Nah, itu kan seperti itu permasalahan. Ini bukan kepada diri sendiri juga. Asalkan halal dulu. Asalkan halal itu yang perlu kita timbang yang pertama. InsyaAllah. Cerita tentang makan halal, haram dan syubhat itu kita nak alurkan juga soalan daripada sahabat-sahabat pendengar sekalian. Apa sahaja yang berkait dengan apa yang kita bincangkan hari ini tentang makan dalam pemilihannya. Mungkin ada keraguan-keraguan yang tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian nak ajukan kepada Tuan Syekh. Boleh kita raikan. Hubungi kami 0362051500. InsyaAllah sahabat saya Yati sedang menanti dan akan membantu sahabat-sahabat untuk ajukan soalan. Dan di Facebook pun ada satu soalan Tuan Syekh, kalau mungkin kita boleh kongsikan. Yang pertama, Merlin Camelot katanya ada di satu tempat ataupun satu negeri ni menjadi satu trend di kedai makan atau restoran itu menggantung gambar seseorang yang telah meninggal dunia sebagai pelaris katanya. Dia banyak dilakukan dan digantung di kedai-kedai sebagai pelaris jualan. Apa hukumnya? Mungkin Tuan Syekh boleh kongsikan. Dan sebagai pembeli, apa kita nak buat? Ya. Jadi rupa-rupanya falsafat yang semacam ini bukan di kalangan orang-orang Islam saja, juga di kalangan orang-orang kafir. Warga-warga yang tinggal di negara kita ini itu juga punya pandangan yang sama. Jadi setahu saya diantaranya seperti gambar dengan Sultan Badrishah yang awal itu gambar itu dipajangkan di kedai-kedai sebagai pelaris. Itu dari sudut mana hubung kaitnya? Memang tidak ada hubung kaitnya dengan gambar sesiapapun. Mungkin kalau kita sebagai seorang Islam, barangkali kalau memang tujuannya agar kita mendapatkan kemudahan, kelarisan dan lain sebagainya, maka dengan kita letakkan tulisan-tulisan kalimat-kalimat Allah Jalla wa'ala. Memang dengan keyakinan yang pasti bukan itu yang memberikan pelaris. Akan tapi asbab musababnya mudah-mudahan dengan kemuliaan ayat, mudah-mudahan dengan kemuliaan yang tercantum, yang terpampang di tembok-tembok restoran tadi itu, bacaan-bacaan basmalah, kul washrabu hani'an bima astabtum bil ayyamil khaliyah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkatan ayat-ayat tadi itu akan senantiasa selalu kita mendapatkan rezeki yang mudah dan rezeki yang halal. Itu mungkinlah ada hubungannya. Tapi kalau dengan seumpama gambar seperti apa? Nah, kalau dengan seumpama gambar, mungkin gambar yang kita pajangkan itu gambar daripada para ulia, gambar daripada orang-orang soleh, yang mudah-mudahan saat ketika dengan kita datang ke situ membuat hati kita jadi bening. Kan manusia macam manapun akan memberikan respon terhadap tatapan mata melihat dan juga pendengaran telinga mendengar, dan apa saja yang kita saksikan. Jadi mungkin dengan terkenang, teringat dengan keadilan dan kebijakan daripada seseorang, daripada gambar tadi itu teringat, oh ini bijak, ini adil, ini bagus, ini Masya Allah, tabarakallah, ahli ibadah. Siapa itu akan menggugah hati dan perasaannya, atau juga akan memberikan motivasi untuk dia menjadi ahli khair, untuk juga menjadi ahli kebaikan. Daripada sudut situ ada sudut positifnya. Tapi untuk dikaitkan dengan keberkatan dan juga dikaitkan dengan pelaris itu memerlukan dalil yang pasti dan jelas. Jadi kalau ke sana halal tujuannya, letakkan gambar yang ini ingat sukan, letakkan gambarnya itu ingat hiburan, letakkan gambarnya ini ingat akhirat. Sehingga orang-orang yang ukhrawi atau orang-orang yang akhirati lah, kalau dengan bahasanya, bukan manusia duniawi, manusia yang akhirati. Manusia yang akhirati ini begitu terlihat gambar-gambar orang soleh, terpacu hatinya,
dan rohaninya untuk beramal amalan orang saleh. Dengan amalan yang saleh boleh menjadi asbab hidupnya akan menjadi bahagia, akan menjadi harmonis atau harmoni. Maka dengan kebahagiaan yang diasbabkan oleh gambar tadi itu mungkin juga karena dia meletakkan gambar menjadi asbab orang bahagia, mungkin juga usahanya, restorannya mungkin juga akan menjadi pelaris. Itu ada saja kaitan sikit lah mungkin dalam beberapa. Tapi bukan diniat sebagai pelaris ya, seperti jauh itu. Sekali. Masya Allah. Insya Allah. Jadi itu jawapan yang boleh menjadi panduan untuk kita semua. Yang penting mata juga perlu makanan juga Tuan Syekh ya. Kena makanan yang baik-baik, thayyibat, insya Allah. Yang pertama di talian saat ini kita ada Encik Khairul dari Kelang dengan soalannya. Silakan Encik Khairul. Soalannya ada tu orang non Muslim yang selalu makan dekat kongsi kita lah. Apakah bekas makanan yang digunakan itu menjadikan kotor, najis, terkena najis atau haram gitu? Oh begitu. Baik, terima kasih Cik Herul. Tuan Syekh kita kumpulkan lagi soalan-soalan seterusnya daripada Johor, Encik Syarif dengan soalan beliau. Silakan. Ustaz, tentang ayam-ayam di pasar ni banyak disembelih betina-tindih ni ataupun lembu-lembu yang disembelih di luar negeri ni adakah dikira halal? Itu je. Ayam yang diproses di luar negeri. Soalan lagi dari Syalam, Cik Amin dengan soalannya. Silakan Cik Amin. Nak tanya ni share sekiranya ada petua ayat-ayat Al-Quran yang yang boleh untuk menyembuhkan penyakit macam penyakit yang berkenaan dengan spinal cord tulang belakang. Masya Allah, kita dah selamat daripada dalam kuliah perubatan pagi ini. Baik, terima kasih pada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat sekalian. Kita mulakan Tuan Syekh dengan soalan yang pertama, Encik Khairil sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya ditanyakan tentang apakah ada kesan negatif atau ada kesan buruk daripada bekas makanan non-muslim yang makan bersama kita. Jadi katakan saja dengan kita mengadakan kenduri atau juga pada hari lebaran haji dan puasa, maka sejumlah sekian tetamu yang datang ke rumah kita untuk bersama kita dalam rangka untuk meraihkan kita pada hari raya tersebut, maka dengan mereka kita jemput makan. Jadi bekas daripada makanan mereka tadi itu macam mana? Jadi satu yang perlu kita ketahui, kalaulah disebutkan di dalam Al-Quran tentang kenejisan daripada orang kafir, itu ulama mengatakan innamal musyrikuna najasun, di situ najasatul i'tiqad, akidahnya yang kotor, akidahnya yang najis. Sementara dengan tangannya, anggotanya, liur dan yang semua bagian-bagian yang ada daripada non-muslim itu hukumnya tahir. Jadi kalau kita bersalaman, apakah tangan kita wajib kita basuh? Kalau seandainya dengan dia minum sebelum kita, terus cawan yang sama kita gunakan, apakah dengan kita sebelum kita minum kita basuh? Secara hukum tidak wajib, bahkan tidak disunatkan langsung. Sementara untuk lebih bersihnya, satu, agar kita tidak terkesan dengan penyakit yang mungkin akan menular, dua, atau yang ketiga, kita takut kalau seandainya kesyirikan, kekufuran daripada seseorang atau kefasikan daripada seseorang tadi itu akan terimbas. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, su'rul mu'min syifa, bekas daripada seorang mukmin itu adalah penyembuh atau penawar. Jadi secara mafhum mukhalafahnya, bekas daripada non-muslim itu agak membimbangkan. Apakah dia juga jadi penawar? Nabi kita kata bekas saki-baki daripada seorang mukmin itu akan jadi penyembuh. Nabi kita tak kata penyembuh terhadap penyakit, mungkin penyembuh kepada penyakit jasmani dan juga penyembuh kepada penyakit rohani. Nah, satu, secara mafhum mukhalafah daripada hadis tadi itu bagaimana dengan su'rul kafir, bekas daripada seorang kafir dari sudut kesuciannya suci. Daripada sudut mungkin kita akan terimbas dan tertular dengan kefasikannya atau juga dengan perkara buruknya, itu mungkin akan berlaku. Jadi eloklah kalau dengan kita mengelak untuk tidak memakan langsung cawan, pinggan, gelas, piring yang digunakan oleh mereka, melainkan setelah kita basuh terlebih dahulu. Maka dari sinilah positifnya anjuran agama pada waktu kita makan, kita menggunakan tangan, tidak menggunakan camca atau garpu. Menggunakan camca dan garpu itu yang walaupun dibasuh tapi telah digunakan oleh ribuan manusia sebelum kita. Kemudian yang kedua berkenaan dengan ayam, daging yang dijual di pasar-pasar. Kalau seandainya yang menjualnya itu adalah orang Islam yang memang sangat-sangat berhati-hati, atau paling tidak kita secara zahir
dia adalah orang Islam, pakai songkok, pakai kopiah, dan pakaiannya pun juga cukup meyakinkan bahwasanya dia adalah orang yang komitmen dengan hukum, takkan menjual bangkai kepada kita, takkan menjual binatang yang tidak disembelih secara Islam. Kalau kita husnuzan semacam itu, boleh saja kita beli. Tapi kalau kita sudah ada keraguan atau ada informasi yang tidak jelas atau apalah dengan bahasanya, mungkin kita sebut dengan surat layang ya, ada istilah surat layang kan? Memberitahukan bahwasanya di pedagang daging itu senantiasa mendagangkan daging yang tadi sembelih. Atau kadang-kadang ayam, sejumlah sekian ayam, 1 lori ayam yang dibawa, kadang-kadang terdapat daripada 1030 yang mati. Itu pun juga dibasuh dan juga dibersihkan dan juga dijual. Nah, kalau kita tahu semacam itu, gara-gara dengan yang 30, campur dengan yang 970 ekor, itu menyebabkan yang selebihnya itu akan menjadi syubhat. Bukan yang 30 membuat yang 970 menjadi haram, tidak. Tapi karena ketidaktahuan kita yang mana yang disembelih dan yang mana yang sudah menjadi bangkai. Karena kita tidak dapat memastikannya, maka kita tidak boleh mengambil atau membeli kecuali dengan cara berijtihad. Pilih, pilah, cium, pastikan yang mana yang bersih. Tapi kalau ternyata dengan seseorang tadi itu memang sudah dikenal menjual belikan yang haram, memang kita tidak boleh. Jadi ada istilah hukum syara, ada istilah wara. Ketetapan hukum syara yang kalau tercampur baur seperti itu, kita masih boleh memilih dan memilah antara dua air, ada air bersih, ada air kotor. Kita boleh berijtihad. Tapi kata ulama yang semacam itu kalau seandainya najasah tarik, maksudnya kekotorannya, ketidakhalalnya itu mendatang. Tapi kalau seandainya kekotorannya itu memang zati, memang semula jadi pada asalnya, itu kita tidak boleh ijtihad. Seperti antara kencing dengan air. Kalau antara air yang terkena najis dengan air bersih, air tawar, itu kita boleh berijtihad. Tapi kalau antara kencing dengan air tawar, kita tidak boleh ijtihad. Kenapa? Memang karena zatnya itu adalah najis. Maka macam itulah juga dengan daging yang dijual, terbukti daging itu tidak disembelih, terus dicampur bau dengan yang bersih, kita tidak boleh berbelanja di situ. Kita kena memilih atau cari tempat lain untuk kita mendapatkan daging ayam atau dengan daging lembu, kambing yang pasti disembelih secara syar'i. Yang anehnya, kita kadang-kadang terperangkap juga. Jadi kadang-kadang mereka tulis kantungan plastiknya Majmu' ala Syariatil Islamiyah, disembelih ikut panduan syariat Islam. Tapi ternyata tulisan yang macam itu bukan setakat dengan ayam dan daging. Tapi dengan ikan pun juga ada tulisannya. Dari sejak kapan ikan harus disembelih? Sedangkan ikan tidak disembelih ya? Jadi kita tertipu dan terperangkap. Jadi kesimpulannya karena hati-hati dan kita pastikan. Kalau memang secara pasti ayam, kambing, lembu, kerbau tadi itu disembelih oleh ahlul kitab, tidak ada masalah. Ikut pendapat kebanyakan daripada ulama, kita masih boleh memakannya. Jadi tidak mutlak yang boleh dimakan itu sembelihan daripada orang Islam. Kalau disembelih oleh warga Yahudi dan Nasrani pun secara hukum itu dibolehkan, ikut pendapat sebagian daripada ulama. Kemudian ayat untuk penyembuh apa saja. Jadi sebenarnya Al-Quran itu sebagai penyembuh untuk penyakit batin, untuk akidah, untuk sifat-sifat yang tercela, al-akhlaq, al-madmumah. Tapi juga dalam waktu yang sama, secara terbukti Al-Quran juga boleh menjadi asbab penyembuh pada penyakit-penyakit jasmani. Dan banyak yang tersembunyikan dengan Al-Quranul Karim. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya, meletakkan asbab kesembuhan itu kadang-kadang dengan makanan, kadang-kadang dengan minuman, dan juga kadang-kadang dengan ayat, dan juga dengan lantunan zikir. Tidakkah lantunan zikir yang Nabi kita ajarkan kepada kita? Nabi kita baca Bismillah, Bismillah beberapa kali, ya Syafi, Syifa'an la yughadiru saqama, Ishfi fulan. Itu kan lantunan doa. Kalau doa yang keluar daripada mulut manusia meminta dan memohon kepada Allah agar Allah berikan kesembuhan kepada kita atau kepada sesiapa saja. Macam mana kalau dengan yang kita baca tadi itu lantunan doa daripada Al-Quran. Lebih-lebih lagi kalau dengan seumpama surah atau juga ayat yang powernya, yang kedudukannya di sisi Allah sebagai semulia-mulia ayat atau surah seperti Fatihah. Jadi Fatihah, jadi supaya senang. Ayat Asy-Syifa itu ada 6, tapi banyak kadang-kadang mungkin namanya di kalangan kita tidak hafal. Jadi yang paling mudah saja Fatihah. Fatihah 5 qiraat lah, itu hadis. Fatihah itu ikut niat yang kita bacakan. Niatnya untuk kesembuhan, sembuh. Niatnya untuk kekuatan, kuat. Niatnya untuk kebahagiaan, bahagia, insya Allah. Bagaimana
Itu dia cerita yang digigit kala, yang usaha ikhtiar mereka sudah dengan bermacam-macam cara, tapi ternyata tidak sembuh. Ternyata dengan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, beliau bacakan Fatihah 3 kali, ternyata sembuh seketika. Secara serta-merta seketika itu juga. Kejadiannya atau juga dengan ceritanya cukup lumayan panjang, yang pada penghujungnya Nabi kita bersabda, wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana Anda tahu itu adalah penawar? Nah, berarti Nabi kita akur. Al-Quran itu jadi penawar dan penyembuh kepada penyakit jasmani, bukannya sakat rohani sahaja. Jadi kepada Encik Amin tidak perlu ragu dan bimbang untuk beramal, baik itu dengan ayat kursi, dengan amanah Rasul, atau dengan Fatihah, atau juga dengan banyak membaca surah Yasin, sebab kegunaannya pun juga bukan hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah untuk mendapatkan kejaran pahala, tapi juga dalam waktu yang sama untuk kita menyampaikan segala hajat, target, matlamat yang kita inginkan. Hadza wabillahi taufiq. Terima kasih Tuan Syekh atas jawapannya sebentar tadi. Dapat juga sedikit perkongsian tentang mengobati kesakitan sama ada jasmani ataupun rohani, insya-Allah. Kita teruskan soalan ya daripada sahabat-sahabat kita di talian. Kita ke Melaka pula dengan Encik Muhammad Sani dengan soalan beliau. Silakan Encik Sani. Pertamanya berkenaan dengan makanan ringan yang hari ini makin berleluasa. Saya nak tanya bagaimana status sebenar makanan ringan ni? Adakah kita boleh makan ataupun tidak? Yang kedua, saya nak tanya berkenaan dengan sekarang ni ada beberapa universiti membuat kajian berkenaan dengan bahan produk makanan yang mempunyai status ataupun kod E di dalamnya. Bagaimana pendapat saya? Baik. Tentang ini yang melibatkan babi sebagai kandungan Tuan Syekh ya, dikaji mungkin pandangannya. Dan yang seterusnya kita ada Encik Muhammad Hanif, soalan yang seterusnya. Silakan Encik Hanif. Seandainya seseorang tu ada penyakit yang tidak boleh makan sesuatu, apakah boleh dia membaca sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim la yaduruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa sami'u alim. Tidak ada sesuatu yang memudaratkan, kemudian dia makan makanan yang rasanya dia pantang tak boleh makan, tapi dia tetap juga nak makan, tetapi dengan keyakinan dengan membaca ayat ini. Itu saja soalannya. InsyaAllah ada juga kisah begitu. Satu lagi Tuan Syekh boleh? Kita bersama Puan Roziana Sentul, silakan. Bagaimana dengan keadaan makanan yang terdedah, adakah kita boleh makan, dan bagaimana pelaksanaannya? Maksudnya macam ni kita nak macam ni kita nak makan juga supaya terhindar daripada tak buat macam tu lah. Selain daripada kita tutup tu sebab saya pernah dengar tutuplah makanan atau tidak-tidaknya letakkan sebatang sudu untuk menutupi makanan tu. Terima kasih Puan Roziana. Baik, Tuan Syekh silakan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama berkenaan dengan makanan ringan. Ya. Jadi mungkin kebanyakan daripada kita sekarang ini patokan kita kepada tulisan halal kan. Nah, jadi tengok ada chop jakim, oke. Dengan kita, sebab kita pun juga kalau tadi ada mana yang mengkaji tentang makanan itu oke lah, itu memang spesialis mereka dalam bidang itu. Kajian, ya? Tapi sekarang bukan semua orang punya waktu untuk buat kajian-kajian yang sama. Itu hanya kumpulan segelintir, mungkin 1 daripada 100. Sementara kebanyakan daripada kita mana ada peluang waktu dan juga mana ada keahlian untuk kita mengkaji jenis-jenis makanan, baik makanan berat atau juga makanan ringan. Jadi yang secara amnya kita berikan gambaran yang secara global, memang kita di negara Islam tentu daripada pihak atasan, daripada pihak kerajaan, pihak pemerintah berkewajiban untuk membuat kajian-kajian yang seperti itu supaya jangan sampai dengan rakyat termakan dengan makanan yang beracun, makanan yang membahayakan ukhrawi atau duniawi dan ukhrawinya, masa depan dan juga dengan masa dekatnya. Jadi kita tidak mau, kita sebagai seorang muslim, sebagaimana saya katakan tadi, macam manapun kiamat, hari akhirat, hari pembalasan, hari kesudahan, itu senantiasa selalu segar dan ada wujud tersemat di dalam benak pikiran kita. Sehingga kita tidak mau lupa daratan, mabuk kepayang, ikut nafsu dan juga ikut selera.
Nah, jadi kalau macam itu, kalau ada saja penelitian dan juga kajian-kajian yang semua itu daripada pihak kerajaan, maka masalah yang kita timbulkan tadi itu akan teratasi. Tapi dengan kejujuran dan keamanan daripada semua pihak. Kalau memang ada cop jakim halal daripada jakim, itu memang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kalau macam itu, dan itu memang sudah terbukti, kalau kita kaji, kalau kita tes pun, memang terbukti seperti itu. Oke. Dengan demikian kita boleh berpatokan kepada tulisan halal dan haram. Tapi kadang-kadang ada tulisan halal yang kurang elok tuh. Itu juga akan membimbangkan. Meragukan. Jadi kalau ragu-ragu kita ada panduan. Panduannya seperti apa? Tapi kita bersabda, "Da' ma yaribuka illa ma la yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang kau ragukan kepada sesuatu tidak kau ragui. Agak-agak ragu, dah kita tinggalkan. Ada informasi, jangan dengan super mie yang itu, atau mie goreng, atau dengan mie rebus, atau mie ayam, itu ikut kajian yang terakhir ini ada mengandungi lemak babi. Ya ada tuh, berarti ada syubhat. Kalau pasti berarti haram. Jadi syubhat itu bila masih belum wujud kepastiannya. Apakah halal ataupun juga haram. Tapi ada kemungkinan halal. Tapi ada juga kemungkinannya haram. Tapi kalau memang pasti wujud ada lemak babi, itu secara pasti dengan kita tidak boleh mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang seperti itu. Yang kedua, tentang kajian-kajian tadi itu sangat cantik sekali. Kalau memang terbukti ada lemak babi, secara pasti dengan adanya haram yang membaur dalam makanan yang halal, maka akan mengakibatkan makanan yang halal itu juga akan menjadi haram. Jadi supaya mudah dipahami, kalau terbukti satu jug air, Masya Allah, air, katakan saja air air mangga atau jus apple lah, jus apple. Tapi terbukti terkesan satu tetes air kencing. Itu gimana hukumnya? Jelas, satu jug apple tadi itu tidak boleh diminum karena ada najis yang masuk ke dalamnya. Yang kedua, daripada penanya kita tentang mengucapkan basmalah, dengan memantapkan keyakinan pada waktu kita akan mengonsumsi makanan yang berbahaya. Nah, ini tergantung levelnya dulu, tergantung makomnya. Jadi makamnya itu seperti siapa? Apakah makam kita seperti Sayyidina Khalid bin Walid yang pada saat dikatakan, "Bang, itu ada racun di makanan atau pada minuman itu ada racun." Jadi semuanya tahu kalau sampai kita memberanikan diri juga untuk meminum racun, jelas kesannya secara spontan akan ada kesannya kepada kesehatan. Tapi dengan Sayyidina Khalid bin Walid dengan keyakinan yang kental, qul, katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan ada sesuatu yang menimpa kita melainkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi dengan beliau yang pun dikatakan beracun, tetap juga beliau minum, tapi dengan iringan bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau punya keyakinan seperti keyakinan Sayyidina Khalid, dan juga dengan posisi dan juga dengan jiwa raga yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala, Allah boleh elakkan segala gangguan daripada makanan dan minuman kepada orang-orang yang terpilih. Tapi kalau secara amnya semacam mana kita, kalau dikatakan itu najis, dikatakan itu racun, jelas dengan kita tidak boleh memakannya. Kenapa? Sebab kita ada pedoman ayat yang lain yang memerintahkan kita agar dengan kita tidak menjerumuskan diri kepada lembah kebinasaan. Jadi jawabannya bagaimana? Untuk orang-orang tertentu dengan keyakinan yang kuat dan memang tidak terbukti atau pernah dia buktikan, terelak dia daripada bencana dan juga daripada bahaya, untuk dia saja. Tapi itu bukan untuk kita. Kelas kita ini kelas bawah. Kalau kita cabar pun akhirnya mampu juga melihat. Itu kita tidak takut juga ya nanti. Mula-mula dikatakan tak apa ubat, boleh sikit rasanya, tapi tak kata mudarat. Mudarat tak boleh. Akan membahayakan. Pertanyaan yang ketiga berkenaan dengan makanan yang terdadah. Jadi memang dalam panduan agama kita tujuannya adalah untuk kenyamanan, kenikmatan, keselesaan, kesehatan, keafiatan. Maka kita dianjurkan dan digalakkan untuk kita menutup makanan yang sudah terhidang. Jadi jangan sampai terpanjang, jangan sampai terbuka, jangan sampai terdadakan. Ya, dengan debunya, dengan udaranya. Bahkan anjuran daripada agama kita lebih jauh lagi daripada apa yang disebutkan oleh si penanya tadi itu. Tentang menutup makanan dengan tutupan. Dalam agama kita, itu sampai-sampai dikatakan
boleh memberikan imbasan yang kurang elok dan kurang baik kepada rohani seseorang ketika dengan kita memakan makanan yang pernah mengecewakan orang lain. Sangat-sangat tidak disyurkan kita makan di warung atau juga di pinggir jalan atau juga di pekan-pekan di pasar-pasar. Kenapa? Sebab yang mundar-mandir di pasar itu ramai. Jadi saat ketika ada orang miskin, orang yang tidak berkemampuan lewat di situ, tengok tom yam, ayam bakar, itik bakar, kambing bakar, masyaallah tabarakallah. Tapi tengok satu mangkoknya 50 Rm, tengok satu porsinya 30 ringgit misalnya. Bukan takna, tapi kemampuan tidak menunjang, tapi tergores dalam hati Allah. Nikmatnya kalau aku boleh duduk di situ, nikmatnya kalau aku boleh memakannya. Jadi makanan yang mengecewakan fakir miskin tadi itu termakan dengan orang yang mampu, dikatakan itu akan ada pengaruhnya. Nah, jadi seeloknya lah kalau kita masuk restoran janganlah makanan itu terlalu dipajang-pajangkan di luar. Jadi biar kalau memang ya makanan yang serba lezat dan juga serba nikmat tersimpan dan tertutup di dalam. Nah, jadi hanya untuk orang yang berkepentingan, yang berkeinginan, yang boleh menyaksikan jenis-jenis makanan yang akan disajikan. Jangan dipajang di luar-luar. Itu kalau ikut masyrab rohani. Tapi secara hukumnya tidak ada masalah. Afdalnya saja kita makanan yang ditutup, yang walaupun dalam sebuah hadis kita bantangkan sebut sepotong bila atau kayu atau suduk, misalnya seperti minuman. Jadi jangan sampai minuman tutup biar terdedah seperti itu. Ambil tutupannya kita tutup supaya ya yang pertama semut tidak masuk dan juga dengan bencana dan kotoran alam pun juga tidak akan menjejaskannya. Hada wabillahi taufiq.